Assalamualaikum Ustadz. Di unmute dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau tes suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ini ya, sudah connect semuanya. Ini sudah beberapa udah masuk ini Ustadz. Boleh dimulai Ustadz? Mungkin perkenalan dulu gitu ya. Tadi udah saya pengantar sudah sih saya info. Kalau hari ini kita belajar irama. Kalau irama itu kayak makoman, bedanya udah sama aja tadi ya? Sama aja itu juga. Oh, irama atau makoman istilahnya itu ya. Kalau Ustadz lanjut bagaimana sih awal mula bisa ada irama-irama seperti ini dan gimana cara membaca yang baik dan benar seperti itu, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah perkenankan kita untuk bermuajahah thalabul ilmi, menuntut ilmu dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama membaca Al-Quran yang baik dan benar. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sedikit perkenalan tentang materi kita. Kedengaran Pak ya? Yes, benar Ustaz. Sedikit perkenalan tentang materi kita, bahwa tentang irama atau nagmah atau langgam atau makom adalah ketukan irama ketika kita membaca Al-Quran. Sebenarnya walaupun kita tanpa belajar irama cara membaca Al-Quran, udah secara alamiah udah pasti menimbulkan musik, menimbulkan irama. Nah, cuman ada irama-irama yang memang diperkenankan dalam membaca Al-Quran, ada juga yang tidak diperkenankan. Gak mungkin semua musik, semua lagu kita masukin ke Al-Quran. Nah, itulah makanya kita nggak bisa nyocokin langgam Jawa misalkan ke bacaan Al-Quran. Atau musik pop gitu, masukin ke Al-Quran. Kita nggak bisa masukin itu. Nah, irama Al-Quran, walaupun kita tidak belajar, udah alamiah kita bisa membacanya. Cuman para ulama mendefinisikan atau menjelaskan bahwa yang diperkenankan dalam irama ketika kita membaca Al-Quran setidaknya ada 7 atau 8 irama. Nah, yang dari 7 atau yang 8 itu nanti dipecah lagi, ada beberapa irama lagi. Mungkin sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang langgam ketika kita membaca Al-Quran, bahwa ada banyak sekali fadilah ketika kita membaca Al-Quran dengan irama. Bahwa membaca Al-Quran dengan irama adalah suatu kesunahan. Jadi kalau membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai tahsin dan tajwid itu wajib hukumnya. Akan tetapi membaca Al-Quran dengan irama yang indah, irama yang merdu, bukan berarti suaranya harus bagus. Irama yang merdu itu adalah hukumnya sunnah. Oleh karenanya mungkin kita akan combine pada kesempatan kali ini antara tahsin, tajwid, juga iramanya. Nah, jadi yang wajib kita dapat, yang sunnah kita dapat. Nah, sebelum lebih jauh tentang langgam atau maqamul Quran, notasi irama Al-Quran, mungkin saya pengen dengar dulu nih dari peserta, minimal baca surah Al-Fatihah. Nanti saya bisa nentuin, ini dari bacaan yang udah ada, ini iramanya apa, kayak gitu. Boleh mungkin Pak? Ya, boleh saya tunjuk Ustaz ya. Ini langsung aja, ini dari Pasuruan ini Pak Rudi. Ya, boleh Pak Rudi baca Al-Fatihah Pak Rudi?
Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya diberi kesempatan untuk sedikit baca ini ya. Pakai video ya? Boleh bebas video atau audio aja boleh. Baik. Lebih bagus ya video. Ya. Ya kenal Ustaz ya. Di kamar agak remang-remang Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Ya, Pak Dan kira-kira itu makomnya apa ya? Langgamnya? Kurdi. Kurdi. Apa? Kurdi. Nahawan itu ya. Oh, Nahwan. Nawan. Ya. Nahwan. Kurdi, Ustaz. Itu udah ada iramanya itu. Walaupun kita mungkin nggak tahu. Tapi kayaknya campuran itu berarti kayaknya campuran ada kurdinya. Iya, soalnya kadang-kadang saya ini Ustaz, saya kan belum mengetahui untuk irama kemarin. Kebetulan Pak Ardan ngomong ada mau ikut enggak, ini besok ada pengenalan pengetahuan tentang 8 irama dari Allah. Oh, saya mau karena selama ini memang saya membaca dengan irama, namun nama-namanya saya belum tahu, Ustaz. Ya, insya Allah nanti kita perdalam di sini ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya boleh ke Pak Agus Zakaria Ustaz ya. Boleh. Kalau ini udah nggak asing lagi kayaknya nih. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Santri kami tak, santri kami ini tak. Baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, ini kebalik kayaknya ini ustadznya ini. Nah, ini udah tahu Ros ini tak? Ini Ros ini antara Syekh Syurem sama Syekh Sudes. Ros tak ya? Betul tak ya? Ros tak ya? Ya, Ros itu. Oh, Ros. Oh iya. Kak Ros, bukan ya, bukan Kak Ros. Pinipin lah. Pinipin. Iya. Boleh yang lain, Pak? Boleh. Siapa lagi yang mau mau nyoba? Parisan boleh ya? Parisan monggo. Yang lain mau nyoba langsungnya di unmute ya. Yang mau nyoba. Karena kuncinya belajar harus praktek gitu ya. Parisan, udah ready Parisan? Halo, Assalamualaikum Parisan. Mana nih Parisan nih? Atau yang lain? Bu Dini boleh mau coba? Al-Fatihah? Halo Bu Dini? Iya Ustaz. Iya Pak. Kesha zoom dulu kamu zoom ya. Boleh. Al-Fatihah. Coba ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy. Halo? Mati Bu Dini? Mute mungkin. Suaranya. Suaranya hilang. Halo Bu Dini? Belum suara. Belum muncul. Itu dari nada awalnya udah Kurdi Ustaz ya, betul Ustaz ya? Kalau baru diri ada Kurdinya dikit gitu ya. Kadang nggak dibaca ya Pak. Ini udah ada. Oke Bu. Alamin Ar-Rahmanir-Rahim
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Udah. Pantesan omsetnya 600 juta ya, ngajinya kayak gini gitu ya. Amin ya Allah. Luar biasa. Bacaan Al-Quran mempengaruhi omset ya Pak ya? Iya ini berapa bulan Ustaz? 3 bulan Bu Dini ya, 600 juta ya, luar biasa. Amin ya Allah. Masya Allah. Ada lagi mungkin Pak? Ada lagi yang mau nyoba? Ya tinggal amit aja. Parisan tadi, Parisan. Di sini kita belajar ya, nggak ada salah benar dulu dah. Yang penting mau baca dulu gitu ya. Parisan atau Bu Dewi, Bu Dewi, mute. Tadi ada yang live nggak tahu karena sinyal, kita positive thinking aja sinyal ya, atau takut ditunjuk. Halo Bu Dewi, mungkin lagi belum standby ya. Sudah semua sih Ustaz? Tinggal ya boleh lanjut. Nah, ada sedikit kesalahan persepsi bahwa yang dimaksud dengan irama itu kiroat atau kiroat itu irama. Pernah dengar mungkin kiroah sab'ah, bacaan yang 7. Pasti itu dihubung-hubungkannya, oh Kiai Muhammad ZA. Nah, padahal kalau kiroat itu cara membaca, adapun irama bacaan Al-Quran itu maqamatul Quran, irama Al-Quran. Nah, mungkin kita udah nggak asing ini kalau kita dengar sholawatan itu pasti ada iramanya juga. Nah, irama itu nanti yang apa masih berkaitan dengan irama Al-Quran. Contoh nasyidnya Maher Zain. Assalamu alaika ya Rasulullah. Nah, itu irama apa itu, Pak? Apa itu? Itu ada hubungannya dengan maqaman. Nah, itu iramanya namanya irama bayati. Oh, bayati. Nah, contoh lagi ada salatum bisalamin mubin. Itu apa itu, Pak? Kurdi. Ah, betul, kurdi. Udah ketahuan. Iya ya. Nah, gitu ya. sama juga sholawatan ada lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib. Itu apa itu, Pak? Apa ya? Cenah. Nah, itu nahawan. Nahawan ya. Oh iya, Nah, nahawan. nah biar nggak kita berdua aja ini Pak yang bahas ya. Nah, saya mau infokan ini ke semuanya. Saya hostnya Ustaz. Bahwa secara umum ada minimal 7 atau 8 irama ketika kita membaca Al-Quran. Dan itu semuanya dimasyhurkan atau diterkenalkan oleh para syekh-syekh yang mungkin kita biasa dengar murotalnya. Ya. Irama yang pertama itu irama bayati. Pernah dengar mungkin bayati. Bayati itu contoh gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu irama bayati. Jadi pertama, irama Al-Quran yang pertama adalah bayati. Selanjutnya, nahawan. Nahawan ini yang biasa dibaca sama Syekh Misyari Rashid Al-Affasi.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu irama nahawan. Awan. Pertama tadi bayati. Yang kedua nahawan. Kemudian yang ketiga ada kurdi. Nah, ini udah kalau acara hafiz Quran pasti lagamnya kurdi ini. Kurdi rata-rata Ustaz ya. Iya, kebanyakan. Langgam anak-anak lah, langgam ceria ini kurdi. Nah, tadi sama ibu siapa itu, Pak? Budini. Bu Dini. Nah, Bu Dini, ha. A'udzu bil Gimana, Pak? Lupa saya tuh. A'udzu billahi Ya itu. Ibu lebih tahu itu ya. itu apa kayaknya nggak tahu. Nah, itu langgam kurdi. Itu langgam kurdi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu langgam kurdi. Udah berapa itu? 3 ya? Ya. Selanjutnya 4 langgam sika. Sika itu kalau kita Kalau kita pernah dengar nasyid, ya mungkin sering bahkan kita dengar Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu langgam sika. Atau kalau kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu langgam sika. Nah, contoh kalau kita baca di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu langgam sika. Al-Ghamidi Ustaz ya. Ya, Al-Ghamidi betul. Nah, itu Al-Ghamidi itu langgamnya langgam sika. Mungkin kalau Sika. kita dengar, wah itu ngikutin Syekh Ghamidi. Oh, bukan ngikutin. Itu langgamnya langgam sika. Oh, Cuman style orang beda-beda. populerkan kayaknya. Nah, dipopulerkan oleh Syekh Ghamidi. Selanjutnya langgam soba. Ini mirip-mirip sama langgam sika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu langgam soba. Jadi mirip-mirip sama sika. Nanti insya Allah kita belajar tangga nadanya. Biar lebih pakem. Sudah berapa deh? 5 tadi ya? Sudah 5 ya? Ya, sekedar pengenalan dulu ini. Selanjutnya apalah? Ros sekarang. Ros ini nada sejuta umat. Imam masjid ya? Mau di kampung, mau di kota. Iya, mau di kampung, mau di kota, langgamnya ros. Yang biasa atau dipopulerkan sama Syekh Sudes atau Syekh Surem. Nah. Tadi siapa? Ustadz Agus Zakaria udah itu ya tadi ya. Udah mencontohkan. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu langgam ros. Itu di mana-mana udah terkenal. Nah, langgam sejuta umat. Ros. Sejuta umat. Masa. Lanjut langgam selanjutnya langgam apa yang belum Pak ya? Oh, ajam. Hijaz. Akhir ya. Iya. Langgam ajam sama hijaz. Ajam itu langgamnya langgam ceria. Iya. Makanya kalau kita tahu langgam, tahu irama, kita bisa mencocokkan. Oh, ini ayat tentang azab. Cocoknya irama apa?
ayat tentang surga, tentang bidadari, cocoknya irama apa. Nah, gitu nanti kita bisa mencocokkan. Contoh ini irama ajam. Ajam itu ceria. Kalau langgam ceria, cerita neraka kan sebenarnya boleh-boleh aja, cuman agak kurang klop aja. Contoh gini, langgam ajam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu langgam ajam atau jiharkah. Menurut ulama salah satu pakar qiraat dari Syam, dari Damaskus, bahwa Rasulullah SAW ketika sholat subuh itu iramanya irama jiharkah atau irama ajam. Jadi kalau Rasulullah sholat subuh bacaannya iramanya irama tadi jiharkah atau ajam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mohon maaf agak bindang ini hidung saya. Selanjutnya langgam yang terakhir, yang ke-8, langgam Hijaz. Nah, Hijaz ini langgam sedih, langgam menyentuh jiwa. Nah, ini cocok ini buat azab neraka gitu kan ya. Buat siksa orang-orang kafir. Ini cocok iramanya Hijaz. Hijaz ini populer di kota Mekah. Hijaz kan berdasarkan nama daerah yaitu Mekah. Populer juga ketika dipakai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu langgam Hijaz. Kalau kita masukkan ke bacaan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ketika langgam-langgam sedih ini cocok sekali kita baca pada ayat-ayat yang sedih juga. Makanya kalau di Timur Tengah pas tentang ayat-ayat azab, ayat-ayat sedih itu pada nangis. Mungkin karena suaranya bagus juga kan? Mungkin karena paham juga. Sama kita juga mungkin nangis kalau kelamaan bacanya ya. Kelamaan. Nah, jadi itu perkenalan tentang makoman atau irama dalam Al-Quran. Kalau kita bisa ringkas di antara 8 ini, kalau kita ringkas, baso hiji nikaraos. Itu bahasa Sunda sih. Cuman diringkas dari jadi 8 makoman. Baso hiji nikaraos. Baso 1 mungkin enak banget ya gitu. Kalau bahasa Indonesianya. Baso 1 enak banget. Cuman kalau bahasa Sundanya baso hiji nikaraos. Baknya bayati. Koknya soba. Hi-nya hijaz. Ji-nya jiharkah atau ajam. Ni-nya nahawan. Ka-nya sika. Ros. Nah, nanti insya Allah kita perdalam lagi tentang tangga nadanya biar kita bisa nyocokin. Misalkan halaman ini pengen baca pakai irama bayati, nanti kita cocokkan tangga nadanya biar pas. Halaman berikutnya pengen nyoba sika, nyoba soba dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan pelajari secara mendalam, insya Allah. Lanjut, Pak, gimana? Boleh Pak dibikinkan grup WA mungkin ya kalau ini. Grup WA Namanya kan Bayati. Ini kan nanti kita bacanya mungkin
takut salah gitu ini apa nama ininya loh Pak, abjadnya gitu. Ya, boleh kita usulkan ya, Pak Rudi ya. Ya, terus Insyaallah nanti nanti. kalau pas menitnya Hayati atau apa nanti kan Pak Ustadz bisa apa di voice recorder mungkin ini apa jadi nanti bisa di apa mungkin ada apa ada kurva naik turunnya Ya, Hayati. insya Allah nanti Nah, kita share mungkin. apa voice recordernya. Atau channel boleh ya, Telegram supaya filenya itu enggak. Ya boleh Ya. channel Telegram Ya, boleh. Telegram juga boleh. Ustadz, ini kan waktunya tinggal 27 menit ya. Mungkin mau apa satu apa irama dulu yang mau ditekankan dulu, Ustadz? Boleh. Kita coba langgam apa ya? Nahawan deh, boleh Nahawan. Nah, Nahawan ini ada minimal 3 ketukan. Bisa 3, bisa 4, tergantung. Nah, tadi siapa ya Pak ya yang baca Nahawan? Pak Rudi. Pak Rudi, coba boleh Pak coba bacain yang tadi lagi. Agak biasanya saya pindah-pindah Pak Ustadz. Boleh coba. Oh berarti udah banyak ini iramanya. Boleh sih kalau saya coba lagi mungkin ini agak beda Pak ya ini Pak Ustadz mungkin nggak tahu ini nanti iramanya seperti apa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah menguasai 2 makom itu. 2 makom tadi. Makanya ini Campuran lagi tadi. Tadi yang pertama Nahawan, yang kedua Ajam atau Jiharkah. Oh itu ya. Nah ini saya perlu tahu makanya ini saya belum tahu naik turunnya. Sebenarnya kita sering dengar murotal, terus kita bisa mempraktekannya, cuman nggak tahu itu langgam apa. Iya. Boleh coba. Sebenarnya ini Ustadz, yang saya dengar itu Omar Hisam, terus Abdurrahman Al-Mossad, sama Rada Kurdi. Itu 3 itu yang sering saya dengar. Siapa yang ketiga? Muhammad Rada Kurdi. Oh, Al-Kurdi. Ya. Mungkin Ustadz Agus boleh. Nah ini Coba ganti lagu kayak ini. Ganti lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sama kayak tadi ya berarti ya? Sama Ros. Ya. Bisa beda-beda kadang Ustaz, cuman kalau disuruh ngulang itu agak repot ya. Nah, nanti kita hafalin polanya itu nanti biar gak melencong-melencong. Nah itu. Iya. Terus kadang-kadang kan kalau misal kita ngaji bareng gitu ya, kita suka ngikutin yang sebelumnya gitu kan. Kayak ke bawah gitu kan Ustaz ya. Iya. Nah ini Pak Risang ini coba. Boleh coba lagi. Di mute itu. Di mute dulu. Mau latihan dulu. Mau tampil aja Pak Tim. Nah itu Pak Risang siap juga. Sudah di mute lagi. Siap.
Yuk monggo Pak Risang. Pak Risang belum nih, Pak Risang, ayo. Ini dari semua peserta yang paling panjang jenggotnya Pak Risang nih, Ustaz. Yang paling panjang, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Sampun, Ustaz. Ya, ini Bapak siapa ini, Pak? Risang. Pak siapa? Risang, Risang. Oh, Pak Rizal. Iya. Risang, Pak. Oh, Risan, Pak Risan. Ya. Ya, saya. Ini sepertinya dua makam, Ustaz. Dua makam, Ustaz. Pertama awal mula Jawa. Ah, Kedua Kurdi akhirnya. Ada kurdinya ya Yang Ustaz. pertama Jawa. Loh, kaget tanggap Jawa ini. Parisan. Ustaz. Kurdi. boleh, Pak ya? Ya, betul ya, Kurdi tadi. Iya, ya. Oke. Kita sedikit sekilas dulu aja, Pak ya, karena waktunya agak mepet juga. Baik. Kita sekilas tentang nahawan. Mungkin satu makom juga bisa beberapa pertemuan. Karena biar kita pakem. Oh, Ya. saya benar-benar sengaja pengen langgam itu bukan karena keceletot gitu ya. Iya, Ustaz. Karena kan kebanyakan orang gitu baca, wah karena kepleset aja gitu kan, bukan sengaja pengen lagu itu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mulai bismillah belum masuk, Pak ya. Kalau baru bismillah belum masuk lagunya. Nah, lanjut ayat pertama surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh siapa yang mau coba? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ahsantum. Siapa lagi? Saya takut ganti. Ya, Pak Rudi. Saya suka ganti-ganti. Nah, Gak apa-apa enggak? Nawan tadi ya, Nawan tadi ya. Ya, Nahwan ya, Nahwan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Benar. betul udah. Ada lagi mungkin? Bu Didi mau coba, Bu Didi? Yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, udah Kurang, gampang. Pak. Nah, jadi yang pertama naik ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tangga yang pertama. Yang kedua lebih datar dari yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ah, betul. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Oh, 2, 3. Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin. Jadi yang pertama naik, yang kedua datar, yang ketiga turun. Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, kalau rame-rame kayaknya bagus ini. Boleh kita coba satu-satu ya. Siapa dulu Pak? Boleh. Oke, Pak Agus coba ya 3 ayat langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Oke, siapa lagi mau coba? Boleh? Siapa lagi? Saya nyoba ya. Susan mau coba? Baru dulu ya, baru boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mantap, ahsantum. Ah, udah 3 ayat. Siapa lagi mungkin? Bu Dini mau coba, Bu Dini? Bu Dini, Pak Risang? Susan, Pak Ardan, Susan. Susan, mau coba Susan? Tinggal. Halo Susan? Sinyal. Sinyal malu mungkin. Sinyal malu. Pak Risang. Pak Risang. Ya, kuncinya praktek ya. Kalau di sini nggak ada benar salah, kita belajar bareng gitu ya. Kalau nggak praktek nggak bisa nanti. Benar salah nanti waktu ujian benar salah itu ya. Nanti kita praktek mau coba. Oke, Pak Risang, boleh Nawan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah. Bisa semua ya. Ada lagi Biasa mungkin? hafal semua, Ustaz. Habis Gampang semua. ya? Hafal semua orang-orang ini. Jadi kalau notasi irama seperti tadi itu namanya makom nahawan. Makom nahawan. Jadi pertama naik, datar, turun. Gimana ayat keempatnya? Ayat keempat dan seterusnya itu balik ke Awal lagi. Balik ke awal lagi, terus seperti itu. Naik, datar, turun. Katanya. Boleh? Naik, datar, turun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalau dipakai tahajud enak ini, tenang sekali. Ya. Sahdu. Jadi teringat ini Pak Ustadz, yang saya baca yang pertama kali kayaknya gitu deh ya.
Iya, kayak gitu. Cuman berubah ya, Pak ya. Iya, cuma, dari tinggi, datar, rendah gitu, Pak Ustadz. Boleh. Mungkin ada yang mau coba Al-Fatihah full langgam ini. Jadi sama 1, 2, 3. Nanti setelah ketiga balik ke awal lagi. Pak Adnan kasih contoh deh. Enggak, kok saya Ah, host. boleh. contoh. Pak Adnan kasih contoh. Saya hari ini host. Host. Ya bagus. Bagus, monggo bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nah, enak itu. Kak, Itu langgam Ustaz nahawan. ya. Apa Hah? selama semua ayat nawan full ya, nggak campur tadi ya, bagus ya. Iya, iya. Tapi misalkan sampai kecampur tuh nggak masalah juga Ustaz ya. Kadang-kadang Nggak masalah. mix, Nggak masalah. ya. Asal yang jadi masalah bukan kecampurnya. Kita sengaja atau nggak sengaja itu. Oh gitu ya. Nah, kalau sengaja bagus. Kita dari nahawan pindah ke yang lain. Terus ke nahawan lagi itu bagus. Oh iya. Kuncinya di 3 kurva itu ya, Pak Ustadz. Ya, Naik, tiga datar, notasi turun gitu tadi. ya. Kuncinya di 3 Untuk itu ya. nahawan. Ya, untuk nahawan ada 3. Monggo kalau di coba full. Boleh, boleh. Coba ya. Al-Fatihah. Ini saya pakai yang kunci 3 ya, 3 kunci itu. Mungkin nanti ayatnya agak iramanya agak berbeda, namun saya pakai yang 3 kunci itu ya. Fokus nawan dulu coba Rudi. Fokus Ya nawan. fokus nawan. Tapi ininya apa? Saya takutnya salah ini. Boleh dicoba dulu aja. Naik, datar, turun Mas ya. Naik, datar, turun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, naik data terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak nyampe nafas. Amin. Amin. Nah, itu gak masalah kalau kita udah tahu kuncinya tadi 3 notasi, mau kita variasiin gak masalah. Atau sesuai style kita gak masalah. Yang penting 3 kunci tadi kita udah kuasain. Berarti kalau Nah, saya gitu. gimana rapotnya Pak Ustadz? Nah, tadi kan ada 3 ya, ada 3 notasi. Gimana kalau ayatnya ada 7 kayak tadi Al-Fatihah? Ayat ke-7-nya gimana? Apa balik ke awal atau gimana? Ya. Mungkin kalau yang terakhir kalau dicampur gimana? Di satu ayat itu di naik, datar, turun. Di satu ayat dicampur. Boleh, silakan. Boleh. Nah, kayak gitu boleh, atau kita mau ngambil not ketiga juga boleh, langsung rendah, atau 1, 2, 3 gak masalah. Yang penting setiap akhir itu harus rendah. Gak mungkin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, susah. Makanya gimana, Mak? Amin. Nah, gitu ya. Tadi saya yang terakhir itu saya pakai itu Pak Ustadz. Saya pakai yang ayat terakhir saya pakai tiga itu. Iya, gak masalah. Jadi boleh tadi 1, 2, 2, 3 boleh Ustaz ya? Boleh, silakan. Tinggi, Tapi yang terakhir itu pakai not 3. Yang penting terakhirnya turun ya. Kalau naik aminnya susah. Ya, turun. Aminnya tuh. Iya. Ada lagi mungkin yang lain, Pak? Mau coba full? Ya Pak Rizal, monggo.
Lupa. Ayo Pak. Ada Syaful? Atau siapapun yang lagi unmute langsung aja ya. Ada ini Bu Anissa ya, Bu Anissa ini. Ada lagi Pak Risang, Bu Anissa atau Bu Dewi, Bu Dini mau nyepak full nahuan? Alhamdulillah ya sekejap ya. Wah ini cerdas semua ini ya. Langsung bisa menguasai nahuan ya. Berarti sering dengar murotal ini? Oh sering murotal tadi ya. Iya. Ada lagi mungkin? Ustadz langgam ini sudah ada ini Ustadz ya, sejak Nabi sahabat Ustadz ya. Nah, untuk irama ini, sebagaimana ilmu yang lain seperti ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu hadis, itu dikodifikasikannya atau dirumuskannya itu setelah zaman Rasul dan sahabat. Oh. Tapi ilmu ini ada sejak zaman Rasul. Maksudnya langgam-langgam Model ya, langgamnya udah ada sejak zaman Rasul, cuman penamaan kayak Bayati, kayak Nahawan dan sebagainya itu setelah zaman Rasul. Suatu ketika sahabat Rasul salah satu penghafal Al-Qur'an juga di antara sahabat yaitu sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika itu beliau sedang baca Al-Qur'an. Kemudian Rasul ngedengerin bacaan sahabat Abu Musa ini. Habis itu kata Abu Musa Al-Asy'ari, seandainya aku tahu bahwa ketika saya baca tadi Rasul dengar, niscaya akan aku perbagus lagi bacaan Al-Qur'anku. Jadi memperbagus bacaan Al-Qur'an itu hukumnya sunnah. Bahkan ada hadis lain, barang siapa yang tidak melakukan bacaan Al-Qur'an itu bukan umatku. Baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Ngapain itu? Jadi bacaan Al-Quran itu harus indah. Al-Quran udah indah, akan lebih indah lagi dengan bacaan-bacaan yang lebih indah. Pak Ustadz, kadang nih saya waktu di di daerah saya, kadang waktu saya dengar ada khataman gitu ya. Khataman itu kadang orang-orang baca cepat gitu. Gitu, cepat gitu gimana tuh Pak? Pak Ustadz hukumnya tuh? Nah, kalau bacaan cepat sesuai kaidah, nggak masalah. Karena tempo bacaan Al-Quran itu ada 3. Ada lambat, ada sedang, ada cepat. Kalau cepatnya ini sesuai kaidah, maka nggak masalah. Contoh cepat, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu termasuk cepat tapi sesuai kaidah. Kalau Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, itu udah nggak jelas itu. Itu ya. Berarti Jadi Kak, harus ada jeda Tad ya. Apa namanya jeda itu Tad? Iya, waqaf. Wakaf. Jadi nggak boleh langsung, harus berhenti, ada nafasnya dikit ya. Satu nafas atau berapa? Nah, kita boleh nyambungin Al-Fatihah satu nafas, boleh silakan. Asalkan ujung-ujungnya harokatnya harus full. Contoh, nggak boleh Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Kan ada harokatnya itu ya. Ya. Kalau mau disambung Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik, nggak boleh. Ini Rahim Malik gitu. Kalau cepat tadi. Kalau mau baca cepat disambung harus dibaca harokatnya. Kalau gini Pak Ustadz, nggak ada wakaf memang kan Ustadz ya. kalau saya contohkan gini Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Itu kalau misalkan yang satu putus, yang kedua dan ketiga disambung itu nggak apa-apa. Itu gak masalah, asal harokatnya sempurna. Oh gitu ya. Ya, gak masalah. Berarti yang saya dengar waktu di khataman di ini berarti orang-orangnya itu keliru, mungkin ngejar waktu mungkin Pak Ustadz, itu mungkin ya. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, kalau ngejar waktu lebih baik sedikit betul-betul bacanya daripada banyak gak jelas gitu ya. Oh, gitu. Karena bukan jadi pahala kalau bacaan salah kan? Kan ini ibadah. Ibadah itu ada kaidahnya, ada syarat-syaratnya. Kayak sholat aja.
sholat kan ada rukun, ada syaratnya. Kalau sholat cepat misalkan, nggak wudhu, terus rukunya cepat, sujudnya cepat, buat apa sholat kan? Nggak ada nilainya juga kalau kayak gitu. Sama baca Quran juga gitu. Nggak penting ngejar waktu, yang penting walaupun sedikit tapi bagus. Baik, baik. Ada waktu 2 menit lagi nih, siapa mau nyoba full? Bu Dini mau nyoba nafan full? Mungkin ada pertanyaan dari yang para ibu-ibu Boleh yang lain? yang lain. Pak Rizak ada pertanyaan, Pak? Silakan. Iya, mungkin Pak. kalau- Mau nanya ini per hari apa, Pak, mungkin diadakan ini? Oh, Jumat rutin jam 7 pagi. Jumat Ya, jam 7 pagi ya. Ya, insya Allah. Rabu jam 7 pagi sampai jam 8. Ini waktu tinggal 2 menit lagi nih, ada yang mau nyoba? Karena langsung dikoreksi langsung nih, langsung oleh Ustadz Indra Ramadan ya. Langsung bisa tahu apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan. Jujur ini sangat bermanfaat. Saya sebelumnya nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Alhamdulillah, semoga Alhamdulillah. manfaat dunia akhirat ya, seperti yang di-blast di WA ya. Iya. Ini sudah alhamdulillah udah mau balas WA, rasanya kepin balas WA semua ini. Tiba-tiba ada yang minta jadi cabang, ini luar biasa ini. Alhamdulillah ya. Semoga berkah Al-Qur'an ya. Amin, amin. Ada yang WA mau jadi cabang yang kita promo di status kemarin. Oke, silakan, ada waktu 1 menit. Yuk manfaatkan ini yang luar biasa ini. Di jadwal padatnya Pak Ustadz ini ya, luar biasa. Ya. Ini tema berikutnya mungkin Pak Agus surat An-Nisa, Pak Agus ya. Anissa di sini ada Bu Ini Anissa. ada Bu Anissa di sini ya. Ayo 1 menit, ada yang mau nyoba full lawan? Naik, datar, turun. Tapi kalau menghadapi surat 4 ayat berarti naik, datar, datar, turun. Bisa Ustaz ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah udah jam 8 Ustaz, berarti insya Allah lanjut minggu depan Ustaz ya. Jam Allah, insya Allah. pagi ya, insya Allah kita belajar lagi. Dilatih lagi waktu ya di rumah ya, praktek nyoba jadi imam gitu ya. Langsung ini. Biasanya sih kalau suami itu milih jadi imam itu di asar sama duhur gitu ya. Karena gak ada suara-suaranya. Jurus silent. Jadi coba ya di maghrib, subuh atau isya coba pakai nada nahwan ya. Kalau referensi Tat, untuk nahwan selain misari apalagi mungkin Ustaz? Misari. Kalau syekhnya selain misyari ada syekh. Sebenarnya setiap syekh itu pasti baca 8 makom itu. Oh gitu. Cuman dia setiap syekh kan ada bacaan 30 juz ya. Iya. Nggak mungkin dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Nahawan, terus kan gitu. Nah, jadi setiap syekh itu pasti ada makom 8 itu. Nah, cuman kita pintar-pintar aja milih. Mungkin Syekh Misyari di surah ini Nahawan, di surah yang lain Zika atau Soba atau Ros gitu. Sama syekh yang lain juga. Siap. Berarti buka patokan saya itu pasti Nahawan nggak ya? Kadang dia pakai Sika, kata yang lain. Siap. Makanya kalau kita tahu, justru kita yang bisa, oh ini Nahawan, oh ini Soba gitu. Di pas sholat, pas dengerin, pas sholat, ini ngomong ini, nggak kusuk lagi sholatnya. Pasti tahu gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa langsung praktek ya, karena hanya mendengar aja itu kalau nggak praktekkan itu kurang manfaat ya. Jadi coba dipraktekkan. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di Jumat pagi Ustaz ya, jam 7 pagi ya. Insyaallah. Oke, terima kasih banyak Ustaz Indra. Insya Allah bermanfaat sekali nih ilmunya. Dan terima kasih teman-teman ya. Ya, siap, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kan bawah.